Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Baik? Baik. Alhamdulillah. Saya absen dulu ya. Salman Al-Farisi Hadir. Selvi Hadir. Anissa. Hadir. Baik, mari kita buka materi kita atau pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, pada hari ini kita akan membahas tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Sebagaimana telah dijelaskan minggu yang kemarin bahwa capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama diharapkan mahasiswa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius yang tinggi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang ilmu pendidikan Islam yang meliputi dari ruang lingkup, kemudian dasar dan tujuan pendidikan Islam. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip pendidikan Islam. Kemudian yang ingin kita capai dalam materi ini yaitu mahasiswa mampu menganalisis tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Minggu kemarin kita telah membahas tentang tujuan pendidikan Islam. Ada yang masih ingat atau mau memberi komentar tentang tujuan pendidikan Islam? Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi dirinya sendiri dan masyarakat. Oke, masih ada yang lain? Oke, silakan. Tujuan pendidikan Islam adalah mencetak manusia insan kamil atau manusia yang sempurna. Oke, masih ada yang lain? Oke, silakan. Menurut hemat saya ada dua tujuan pendidikan Islam. Pertama, memperkuat keimanan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Oke, itu merupakan tujuan yang diharapkan dalam pendidikan Islam, yaitu mahasiswa atau peserta didik memiliki ilmu agama yang mumpuni, yang baik, yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian memiliki keterampilan, memiliki kecerdasan dan mampu berkolaborasi dengan masyarakat. Itu. Oke, pada hari ini kita membahas tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Kita awali dengan kita mengamati dan menonton video ini. Nanti tolong teman-teman komentari ya dari video ini yang kita tonton bersama. Ayo. Seperti melihat sejarah Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, dan akarnya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tengah lahir di masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila yang di bawah naungannya kiat-kiat damai
walaupun berbeda-beda suku, budaya, agama dan bahasa, tetapi tetap berpegang teguh kepada Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetapi tetap sama. Oke, masih ada yang lain? Oke, silakan. Walaupun Indonesia memiliki banyaknya pulau-pulau, bahasa, suku, dan berbagai agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu, karena Indonesia memiliki jiwa yang satu dan didasarkan dari Pancasila dan dinaungi oleh Bhinneka Tunggal Ika. Oke, masih ada yang lain? Oke. silakan. Indonesia mempunyai beragam suku, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika. Oke, yang lain bisa ada yang lain? Yuk, silakan. Saya bangga menjadi warga negara Indonesia karena Indonesia mempunyai tanah air yang damai walaupun berbeda-beda suku tetapi tidak pernah memandang rendah pada suku yang lain. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Luar biasa, teman-teman. Kita pahami bersama bahwa Indonesia adalah negara yang majmuk, multi etnis, multi bahasa, dan multi agama. Dengan keragaman agama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini merupakan sebuah potensi, modal besar, dan sebuah kekuatan yang bersifat kolektif dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman demi terwujudnya bangsa Indonesia yang aman. Kemudian yang kedua, masyarakat Indonesia yang majmuk, yang terdiri dari berbagai bahasa, suku, adat, budaya, dan lain sebagainya. Ini merupakan sebuah modal dasar yang sangat penting untuk membangun negara yang unggul, negara yang damai, negara yang bermartabat. Dalam bahasa Islam disebut dengan negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini sebuah anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia ini. Ini bisa terawat, bisa tetap terjamin keragaman dan majmuk ini kalau ditopang dengan atau dibentengi dengan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Ini sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Apa sih pendidikan agama itu? Pendidikan agama adalah sebuah pendidikan yang memberikan pengetahuan yang bersifat kognitif, kemudian membentuk sikap, akhlak, kepribadian atau afektif, kemudian meningkatkan keterampilan yang bersifat psikomotorik, sehingga peserta didik mampu mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam yang baik pula. Ini bisa terlaksana, bisa berjalan jika pendidikan keagamaan yang mampu menyiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranannya, bisa menjadi berkontribusi di masyarakat, bisa berperan di tengah masyarakat dengan menjadi ahli agama, menjadi public figure yang menjaga toleransi beragama. Ini kalau tidak ada pendidikan agama dan pendidikan keagamaan ini, maka akan susah terbentuknya kedamaian di bangsa kita yang tadi kita kenal dengan sekian ribu pulau, yang dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai macam etnis, watak dan sebagainya. Oke, kemudian selanjutnya kita bentuk dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti tugasnya adalah yang kelompok 1 akan mendiskusikan tentang peran dan tujuan pendidikan agama. Kelompok 2 akan mendiskusikan peran dan tujuan pendidikan keagamaan. Silakan dibuat kelompok menikah. Silakan. Sama.
Oke, baik. Silakan per kelompok untuk menjelaskan atau mempresentasikan dari hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 1 menjelaskan tentang fungsi pendidikan agama. Ayo, siapa yang mau mewakili? Oke, silakan. Pendidikan agama berfungsi untuk membantu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian. Oke. Kelompok 2 siapa yang mewakili? Oke, silakan. Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamali nilai-nilai ajaran agama dan atau menjadi ilmu ahli agama. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk semua. Jadi pendidikan agama berfungsi membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mampu menjaga kedamaian dan kerukunan antar umat beragama. Oke, mungkin cukup di sini pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita menutupi pertemuan, ada yang mau menyimpulkan dari pertemuan kita ini? Oke, silakan. Pendidikan agama adalah sebuah mata pelajaran yang memberikan pengetahuan yang membentuk sikap serta kepribadian yang meningkatkan keterampilan peserta didik. Oke, masih ada yang lain mau menyimpulkan? Oke, silakan. Pendidikan keagamaan adalah sebuah lembaga pendidikan yang menyiapkan peserta didik untuk berkontribusi di masyarakat menciptakan kedamaian antar umat dan agama. Oke, masih ada yang lain? Oke, silakan. Pendidikan agama dan pendidikan keagamaan sebagai benteng menciptakan kedamaian antar umat beragama dan benteng bineka tunggal ika. Oke, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya yang telah aktif dalam diskusi. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kita dan untuk orang lain. Insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang konsep pendidikan Islam di Indonesia. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.